Energizer X. Unleash the X in you. Lanjut Mel, kita sikat kerang kijingnya. Gimana rasanya Mel? Meniraus pisan, A. Ternyata rasa kerang kijing teh hampir sama dengan kerang hijau dari laut ya, A. Iya benar pisan Mel. Bedanya kerang kijing ini dagingnya lebih besar daripada kerang hijau yang tinggal di laut. Selain itu, daging kijingnya ternyata empuk juga ya, A. Jadi makin nikmat dimakannya gitu. Rasa walunya enak banget Mel. Terus bumbunya meresap pisan nih sama si kijingnya. Lihat Mel, makannya kuat diseruput sama Aman. Seruput. Jangan lupa Mel, memakan kerang baik juga bagi tubuh karena dalam kerang mengandung zat besi cukup tinggi sehingga cocok banget buat penderita anemia atau kurang darah. Seorang pria di Klaten, Jawa Tengah tega merampok tetangganya sendiri, seorang nenek berusia 71 tahun. Melihat lagi, YH, tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang yang merupakan suami dan ayah korban, yang disangka polisi 2 tahun ditutupi drama pembunuhan. Beca populer di sejumlah daerah termasuk kota Makassar. Dan sisi kota kali ini angkat kisah perjuangan penarik bentor yang tidak kendor meski dikepung transportasi lain. Selamat siang. Jika IH terbukti melakukan pembunuhan kepada ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang notabene adalah istri dan anak kandungnya sendiri, maka YH rapi dalam melakukan pembunuhan. Ini juga membuktikan bahwa mengungkap kasus kejahatan pembunuhan tidaklah mudah. Saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang nenek berusia 71 tahun menjadi korban aksi pencurian dan penyekapan di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, komplotan pencuri rumah kosong berhasil kabur setelah menodongkan senjata tajam ke penjaga keamanan kompleks di Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pria terekam kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian di sebuah rumah di Desa Mandong, Klaten, Jawa Tengah pada 3 Oktober. Pelaku berinisial BM yang merupakan tetangga korban masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok di lantai 2. Namun aksi pelaku terpergok penghuni rumah yang merupakan seorang nenek berumur 71 tahun. Pelaku panik dan langsung mengikat korban dan menyekapnya di dalam rumah. Pelaku kemudian mengambil uang sebesar 18 juta rupiah dari kamar korban lalu melarikan diri. Setelah 8 hari melarikan diri, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Trucuk, Klaten, Jawa Tengah karena merasa bersalah terhadap korban. Dalam liris di Polsek Trucuk Kamis sore, pelaku mengaku sebagian uang curian dipakai untuk melunasi utang dan biaya selama melarikan diri 8 hari ke Kabupaten Boyolali. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, 4 komplotan pencuri di rumah kosong beraksi di perumahan Bukit Kencana, Residence, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu malam. Para pelaku nyaris ditangkap warga, namun berhasil kabur dengan menggunakan kendaraan minibus. Setelah pelaku menodongkan senjata tajam kepada security dan memaksa membuka portal komplek. Sebelumnya, 4 orang pelaku membobol rumah warga di Blok J nomor 2 Perum Bukit Kencana Residence yang sedang ditinggal pemiliknya. Warga yang curiga lantas meneriaki maling hingga 4 pelaku panik dan berusaha kabur. Belum diketahui pasti harta benda yang berhasil dibawa kabur para pelaku, namun sejumlah pakaian dan sepatu yang sebelumnya ada dalam rumah dipastikan telah hilang. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah
Sejumlah selebritas Instagram di Surabaya mendatangi Mapolda Jawa Timur. Mereka mengaku menjadi korban investasi dan arisan bodong dengan kerugian ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Uang hasil penipuan ini diduga digunakan oleh para pelaku untuk berlibur dan foya-foya. Inilah gaya hidup mewah yang dipertontonkan 3 selebgram berinisial AD, TG, dan RF yang diduga jadi bos investasi dan arisan bodong Cuan Group yang beredar di media sosial. Di tengah perjuangan puluhan nasabah mencari keadilan, ketiga wanita ini justru hidup berfoya-foya. Atas dugaan penipuan ini, Kamis siang puluhan selebgram yang menjadi korban penipuan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Jawa Timur. Mereka melaporkan 3 selebgram yang menjadi bos investasi dan arisan bodong Cuan Group. Salah satu korban, Leoni Tesalonika alias DJ Tessa Morena, mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Ia tergiur bergabung dengan Cuan Group karena dijanjikan bonus tinggi. 33. Iya, 33. Cicilan per bulannya 8,5. Kalau udah jalan 4 bulan. Kalau saya di 51 juta. Karena satu get kan beda pembayarannya. Aku yang nomor bawah, dia masih yang di atas. Jadi lebih agak besar yang Hal yang sama juga dirasakan korban lainnya. Mereka merasa ditipu karena uang yang disetorkan untuk arisan tidak cair pada penarikan pertama. Mereka tergiur karena diiming-imingi keuntungan besar, cashback hingga undian emas. Tak hanya ditipu, oleh pelaku mereka juga diancam uangnya tak dibayar jika menceritakan kasus ini ke media sosial. Total kerugian penipuan berkedok arisan dan investasi ini mencapai 15 miliar rupiah lebih dengan jumlah korban mencapai ratusan orang tersebar di Surabaya dan sekitarnya. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur. Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Banten, Sekolah Dasar Negeri 4 Anyer di Kabupaten Serang disegel oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah. Orang ini menutup akses gerbang sekolah dengan batu besar sebanyak 1 truk. Dan aksi penyegelan ini membuat para siswa yang masih berada di lingkungan sekolah ketakutan dan panik. Kepanikan terjadi dikarenakan sempat terjadi keributan sehingga menimbulkan trauma bagi para siswa. Di hadapan petugas kepolisian, orang yang mengaku sebagai pemilik tanah ini menyebut memiliki surat sah atas kepemilikan lahan dan menantang pemerintah untuk membuktikan jika memiliki bukti yang sama karena tidak terjadi kesepakatan. Pertemuan yang terjadi pada Selasa 17 Oktober lalu langsung dibubarkan oleh petugas. Ya, Kamis kemarin belum ada pernyataan resmi disampaikan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, baik melalui Dinas Pendidikan mengenai persoalan yang mendasari penyegelan ini, termasuk perwakilan ahli waris. Selanjutnya kita ke Grobogan, Jawa Tengah. Warga desa Papanrejo saling berdesakan untuk memperoleh bahan pokok murah yang digelar Pemkab Grobogan bersama Kodim 0717 Purwodadi. Berbagai barang kebutuhan rumah tangga ini pun ludes diserbu warga dalam waktu sekejap. Warga desa Papanrejo, Kecamatan Kupuk, Grobogan ini langsung menyerbu stand pasar murah yang menyediakan bahan pokok murah dan berbagai kebutuhan rumah tangga Jumat pagi. Warga rela berdesakan di pasar murah yang digelar oleh Pemkab Grobogan bersama TNI Kodim 0717 Purwodadi di halaman SD Negeri Papanrejo demi mendapatkan barang seperti beras, minyak goreng, mie instan hingga sabun cuci dan sabun mandi yang dijual lebih murah sekitar Rp2.000. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Grobogan, Amin Nur Hatta, mengatakan kegiatan pasar murah ini digelar untuk menstabilkan harga pangan. Selain menggelar pasar murah, Pemkab bersama TNI juga mengadakan pengobatan gratis untuk warga. Kembali ke ibu kota, euforia pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat menyisakan sampah yang berserakan di kawasan itu pada Kamis sore. Dan inilah tumpukan sampah yang didominasi sampah botol air mineral dan bambu. Sampah-sampah ini dibersihkan petugas PPSU dan petugas dibantu sejumlah relawan sempat kewalahan karena banyaknya sampah. Selain itu, tanaman yang tumbuh di kawasan ini juga menjadi korban. Tanaman rusak karena diinjak-injak dan sempat diduduki untuk berteduh. Berikutnya
Selanjutnya, siapa yang menyangka pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu diduga dilakukan suami atau ayah korban bersama 4 kerabat korban lainnya. Jika terbukti melakukan pembunuhan sadis ini, maka pelaku terbilang rapih menutupi aksi kejinya selama ini. 18 Agustus 2021, warga Kampung Ciseti, Desa Jalacaga, Kabupaten Subang, geger saat 2 warganya, ibu dan anak, yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam mobil minibus mewah yang terparkir di rumah. Dari keterangan penyidik polisi saat itu, pertama kali yang menemukan kedua korban adalah sang suami sekaligus ayah korban bernama YH, 55 tahun. YH mengaku saat pulang dirinya melihat rumahnya sudah berantakan dan jejak darah ditemukan di kamar tidur serta kamar mandi. Kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah, ini mungkin ada pembunuhan anak itu. Saya langsung ini ke belakang, lihat ke kamar mandi. Di kamar mandi kan barang di situ udah amburadul berantakan. Di dalam itu juga tuh baknya itu takutnya dimasukin ke bak gitu ya. Namun siapa yang menyangka YH yang dahulu bercerita menemukan kematian istri dan anaknya ternyata disangkakan polisi hanyalah drama. Aksi kebohongan YH terbongkar setelah salah satu tersangka yaitu MR, keponakan sekaligus sepupu kedua korban, menyerahkan diri ke polisi. MR menceritakan kejadian sebenarnya bahwa YH adalah pelaku pembunuhan kedua korban. YH bersama istri muda dan 2 anak tirinya diduga terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Meski MR menyebut YH terlibat, namun YH melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan itu. YH mengaku syok akhirnya jadi tersangka. Penetapan tersangkanya sudah ada, namun untuk ketiga dari klien kami itu wajib lapor hari Senin dan Kamis. Kondisinya seperti apa Bang sekarang? Ya otomatis syok ya, semua orang pasti syok. Sementara itu, anak sekaligus kakak korban bernama Yoris mengaku sedih dan marah. Meskipun hingga kini YH membantah, Yoris mengaku percaya kepada pihak kepolisian. Mungkin campur aduk ya, speechless sih. Jadi ada rasa gembira ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Usai menetapkan YH sebagai tersangka, Polda Jawa Barat pada Kamis malam 19 Oktober melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Cagak, Subang. Polisi saat itu membawa tersangka MR untuk mencari gambaran apa sebenarnya yang terjadi pada 18 Agustus 2 tahun lalu. Dalam prarekonstruksi, polisi menyita barang bukti ember yang diduga dipakai untuk menyiram bekas ceceran darah para korban. Sejauh ini polisi telah menangkap dan menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah YH, suami korban, M, istri muda Yosep, AR dan AB, 2 anak tiri Yosep, serta MR, keponakan korban. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi berikut ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Seorang anak berusia 3 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter saat bermain bersama teman-temannya. Dan masih dari Tanah Pasundan, seorang balita nekat memanjat atap rumah berlantai 3. Belakangan diketahui anak ini berimajinasi menirukan aksi tokoh kartun favoritnya. Video seorang anak memanjat atap rumah berlantai 3 seorang diri di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah oleh ibu si anak pada Senin 16 Oktober, tampak anak balita tersebut sedang menangis di atas atap rumah ketika diselamatkan oleh ayahnya. Video ini juga memperlihatkan betapa tingginya atap rumah yang sudah dipanjat oleh balita tersebut. Saat ditanya alasan naik ke atap, anak tersebut menjawab ingin melihat ayam. Ternyata, anak tersebut berimajinasi jika di setiap atap rumah pasti ada ayam, seperti film kartun ayam favoritnya. Di akhir video, pengunggah pun berpesan kepada orang tua agar lebih mengawasi tontonan anaknya. Masih dari Kabupaten Bandung, warga kampung Cidura Indah, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu dikejutkan oleh kabar jatuhnya seorang balita ke dalam sumur sedalam 15 meter pada Kamis siang 19 Oktober. Korban diduga terjatuh ke dalam sumur yang sudah mengering saat sedang bermain dengan teman-temannya. Petugas penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi bocah 3 tahun tersebut. Setelah 1 jam upaya penyelamatan, balita tersebut bisa dievakuasi dari dalam sumur. Korban yang mengalami luka langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, jari tangan kanan seorang bocah berusia 5 tahun tersangkut tutup botol hingga terluka pada Rabu malam 18 Oktober. Tutup botol tersangkut di jari tangan saat balita tersebut bermain. Proses pemotongan tutup botol dilakukan petugas damkar menggunakan tang penjepit. Sang bocah pun terus menangis sembari orang tuanya mencoba menenangkan. 30 menit berselang, petugas damkar bisa melepaskan tutup botol yang tersangkut di jari. Tim Liputan CNN Indonesia. Musim kemarau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bermain di luar ruangan. Salah satunya ialah bermain layang-layang. Namun benang layangan yang digunakan sebagai kendali menerbangkan layangan memiliki potensi membahayakan karena dapat menjerat pengendara motor. Lalu apa yang harus diperhatikan agar kecelakaan akibat benang layangan tidak terjadi? Kita simak laporan khas redaksi. Layangan yang menjuntai di jalan sangat membahayakan para pengendara, terutama pengguna sepeda motor. Beberapa kasus pengguna sepeda motor yang terjerat benang layangan pun marak ditemui beberapa waktu ini. Salah satu yang terbaru adalah seorang balita berusia 2 tahun di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada Senin sore 16 Oktober 2023, korban tersayat benang layangan putus saat menumpangi motor yang dikendarai ibunya. Korban mengalami luka parah di bagian wajah, hidung, serta leher hingga mendapatkan perawatan medis. Sedangkan sebelumnya masih dari Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Selasa sore 19 September lalu, seorang pemotor terjerat benang layangan saat berkendara. Korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan jari tangan kiri. Beruntung luka akibat benang tidak terlalu dalam hingga korban selamat. Untuk meminimalisir cedera, menurut praktisi keselamatan dari Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, pengendara kendaraan roda 2 diimbau selalu menggunakan perlengkapan berkendara lengkap. Seperti menggunakan helm dengan kaca yang bening agar dapat melihat jelas, menggunakan jaket yang menutupi leher dan tangan panjang, serta menggunakan balaklava atau buff yang juga menutupi bagian leher. Sony juga mengingatkan, tidak hanya pengemudi yang dilengkapi perlengkapan berkendara, melainkan penumpang pun harus menggunakan perlengkapan yang sama agar jika terjadi kecelakaan atau terkena benang menjuntai dapat meminimalisir cedera. Selain itu, kewaspadaan saat berkendara dari awal berkendara hingga sampai di tujuan harus tetap konsisten. Jangan hanya waspada di jalan raya saja, namun ketika memasuki daerah perumahan kewaspadaannya mulai menurun. Posisi penumpang pun harus diperhatikan dengan baik-baik. Anak-anak harus tetap duduk di belakang atau di kursi penumpang. Jadi tidak boleh anak-anak posisinya di depan. Karena pun kalau terjadi kecelakaan tabrak depan, itu yang paling tidak siap adalah anak-anak. Dan rata-rata anak-anaknya memang tulangnya lebih rentan patah ya, karena masih muda tulangnya. Sehingga dia tidak boleh duduk di depan. Kemudian kalau memang dia duduknya di belakang, apakah wajib pakai peralatan yang lengkap keselamatannya? Iya,
harus pakai helm, pakai jaket, termasuk kalau memang perlu pakai balaklava. Benang layangan ini berpotensi membahayakan nyawa karena benang layangan yang digunakan seringkali merupakan benang gelasan yang terbuat dari benang nilon yang sudah dicampur dengan pecahan kaca dan cat khusus dengan tujuan agar dapat mengalahkan lawan. Main layangan memang seseru itu ya, tarik ulur, tapi memang harus hati-hati karena memang benang yang saya pegang ini cukup tajam karena terbuat dari bahan nilon yang sudah ditajamkan. Bayangkan jika benang setajam ini menjuntai ke pinggir jalan dan mengenai pengendara sepeda motor atau mengenai orang yang lewat. Ini cukup berbahaya, jadi harus hati-hati ya. Permainan tradisional menerbangkan layang-layang ini memang asyik dimainkan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di salah satu lapangan kota Bandung pada sore hari, langit dihiasi aneka gambar dan bentuk layangan. Para pemain layangan pun mengaku salah satu keseruan bermain layangan ialah untuk mengalahkan lawan. Layangan itu buat mutusin lawan. Buat mutusin lawan. Biasanya tandingnya sama siapa sih? Macam-macam. Bisa sama bapak-bapak, kakak-kakak. Ya. Nah, biar menang kamu gimana caranya? Lihat ininya, gelasannya. Gelasannya harus kayak gimana? Tajam. Harus tajam. Ya. Terus takut gitu kena ke orang? Enggak takut kena ke orang? Enggak ada, udah di atas kayak gini. Para pemain layangan menambahkan keseruan bermain layangan selain untuk bersosialisasi dengan teman-teman juga sebagai pelepas jenuh bermain gadget di rumah. Musim kemarau seperti saat ini memang banyak dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa untuk bermain layangan. Namun bagi yang bermain layangan sebaiknya dilakukan permainan layangan ini di lapangan terbuka agar benang layangan yang putus itu dapat lebih terkontrol dan tidak mengenai orang lain. Nah, bagi pengendara kendaraan khususnya yang beroda 2, ini memang harus lebih memperhatikan daerah sekitarnya dan safety riding agar terhindar dari juntaian benang layangan yang terputus. Rita Handayani, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Usai jeda, saya ajak Anda untuk melihat nasib angkutan bentor atau becak motor yang harus bersaing dengan moda transportasi modern. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi. Pegel, capek, minum Tolak Lino. Formula cabai puyang yang telah disempurnakan 100% herbal. Minum setelah beraktivitas dan sebelum tidur. Memperlancar peredaran darah, istirahat maksimal. Saya percaya Tolak Lino. Presiden aja minum jamu. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After sales-nya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Aldi, kok tadi nggak sekolah? Aldi sakit? Iya, sekarang anak jadi gampang sakit. Anak bukan gampang sakit, tapi kuman jadi lebih kuat dan berbahaya. Sabun biasa tidak cukup untuk melawannya. Hah? Mandi dengan Lifebuoy Multivitamin baru. 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Mandi multivitamin? Pakai Lifebuoy aja. Lifebuoy dengan multivitamin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru, Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru, Rexona Men Natural Fresh. Hai, hari ini aku mau share tips biar tangan tetap lembut. Tangan bisa kering karena sering cuci piring. Coba Sunlight
moisturizer terinspirasi dari skincare. Efektif angkat lemak, jaga tangan tetap terasa lembut. Sangat ekstra lembut baru. Pertama, dari Pond's Skin Institute. Baru, Pond's Bright Miracle Facial Foam. Kombinasi niacinamide dan irisorcinol menghasilkan niasorcinol. Rangkaian terbaik dari Pond's coming soon. Pond's Skin Institute Miracle Sabun. Itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka, Share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikut ah. Olahraga berat gini, gak takut keringat di baju. Gue nggak khawatir keringat di baju. Kita pakai Sofin Pewangi Active Sport baru. Cepat serap keringat, baju tetap kering. Lindungi baju dari bau tak sedap. Baju tetap segar. Sofin Pewangi Active Sport. Bebas bau, keringat di baju, no way. Wingscan. Clear baru. Shampoo anti ketombe dengan teknologi terbaik. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe datang lagi. Clear baru. Buktikan sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Girls, sekarang harus Protex ada yang naik 35 cm. Lebih panjang, pelindung belakang lebih lebar. Triple guard zone dengan 3 zona penyerapan bisa menyerap lebih banyak. Ekstra deres, no bocor. Mau tidur lebih nyaman? Beli Hertz Protex Comfort Night sekarang. Wingscan. Lemah sama gorengan. Sariwangi 100% teh asli dengan flavonoid bantu jaga kadar kolesterol. Lemah sama gorengan boleh, tapi minumnya Sariwangi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Yakin, kedelai hitam paling penting. Kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik. Tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ibu kenapa? Kecap manis Indofood sekarang ada kemasan ekonomis Rp2.000. Bisa masak apa aja, tapi tetap hemat. Kecap manis Indofood, kemasan ekonomis hanya Rp2.000. Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Sambal Indofood pedas. Sambal Indofood ekstra pedas. Sambal Indofood pedas dahsyat. Sambal Indofood serunya pedas versi lo. Kebas kesemutan bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B neurotropik. Neurobion, atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas kesemutan agar tidak mengganggu Anda lagi. Neurobion. Heyo, gerah, panas, waktunya minum nipis. Segar nipisnya, smooth sodanya. Cuma di nipis madu. Nipis madu, yo, segar nipisnya, smooth sodanya. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Seorang pengemudi mobil pickup tewas setelah menabrak truk yang ada di depannya di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Petugas terpaksa memotong bagian mobil untuk mengevakuasi korban. Petugas derek dan tim rescue Jasa Marga berusaha mengeluarkan tubuh sopir pickup yang terjepit badan kendaraan usai kecelakaan di ruas Jalan Tol Cipularang kilometer 82.800 Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat pagi. Petugas terpaksa memotong bagian kendaraan menggunakan mesin alat potong portable. Sekitar 30 menit kemudian petugas akhirnya berhasil mengeluarkan tubuh korban. Kecelakaan maut ini terjadi ketika dua kendaraan melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Diduga sopir pickup mengantuk dan kurang antisipasi jaga jarak aman sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Kencangnya laju pickup membuat bagian depan ringsek dan sang sopir tewas di tempat kejadian. Polisi masih melakukan pendalaman dan mencari identitas korban tewas. Jenazah korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta.
kayak ngantuk orang itu. Kepada seluruh pengendara agar berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman. Kalau misalnya ngantuk silahkan cari rest area untuk segera istirahat. Bentor atau beca motor menjadi angkutan rakyat yang cukup populer di beberapa kota di Indonesia. Di Makassar, bentor juga masih berlalu lalang menderu di jalanan meskipun harus bersaing dengan moda transportasi lain. Beca selama ini dikenal sebagai moda angkutan rakyat yang sangat populer. Menggunakan tenaga manusia, beca masih terlihat lalu lalang meskipun kini jumlahnya sudah jauh berkurang. Untuk menggantikan tenaga kayuhan, penarik beca mengawinkan sepeda motornya dengan beca agar lebih ringan. Terciptalah bentor atau beca motor. Om, saya mau naik bentor, mau keliling-keliling sini aja sekitar sini. Kira-kira berapa harganya? 50.000. 50.000? Iya. Oke, baiklah. Nah, di kota Makassar ini ada angkutan seperti bentor, kombinasi antara becak sebagai transportasi jarak dekat yang didorong dengan tenaga motor. Transportasi ini dianggap lebih efektif daripada ojek karena dapat menampung sekitar 2 atau 3 orang. Tidak seperti angkutan kota atau PT-PT di kota Makassar yang ngetem dan juga menunggu penumpang. Angkutan bentor ini dianggap lebih efektif karena bisa langsung berangkat dan ketepatan waktu. Itu yang menjadi salah satu faktor penting bagi para pengguna bentor seperti saya ini untuk bisa berkeliling sesuai dengan tujuan yang akan saya tuju nanti. Om, saya mau ini ya, ikut keliling-keliling. Bentor sebelumnya populer di Gorontalo, tapi di kota Makassar, bentor mulai dikenal sekitar tahun 2007 silam. Meskipun popularitasnya mengalami kenaikan di tahun 2013. Dulu trayek bentor dibatasi hanya di jalan-jalan kecil. Namun kini, bentor dapat berlalu lalang di jalan protokol. Banyak pengemudi bentor di kota Makassar awalnya merupakan pengemudi becak. Namun karena faktor usia, kini pengemudi becak beralih ke bentor. Situasi kan dulu banyak becak, sekarang sudah banyak bentor, kita beralih ke bentor. Alasannya apa? Karena tenaga sudah? Iya, tenaga sudah faktor usia juga lah. Meski sudah memodifikasi angkutan dengan lebih nyaman dan mampu mengangkut 3-4 penumpang, pengemudi bentor masih dihadapkan pada masalah lain. Persaingan dengan angkutan lain seperti PT-PT, transportasi online, bis, dan ojek membuat pendapatan pengemudi bentor masih meningkat. Kalau saya jam setengah 9 datang di sini sampai jam 4 pulang. Per hari berapa kira-kira? Itu tidak tentu. Per hari tidak tentu. Biasa dapat 50, 70. Tergantung dari muatan saja. Berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian penumpang. Mulai dari menawarkan tarif yang lebih terjangkau, bahkan tak jarang pemiliknya pun menghiasi bentornya dengan berbagai aksesoris. Bentor masih menjadi pilihan alternatif warga sebagai moda transportasi. Harganya yang relatif terjangkau berkisar Rp10.000 untuk jarak dekat, bisa bertambah jika jarak yang ditempuh dirasa cukup jauh. Enaknya lagi, penumpang dapat menawar harga. Karena irit, cepat sampai tujuan lah. Kalau pakai bentor pakai AC alami. Jadi kita kalau dari daerah itu kita mau ke sini belanja kan lebih memudahkan kalau lewat bentor. Kita kan ke sini naik mobil ini mobil tumpangan. Jadi akan lebih mudahnya kalau kita naik bentor aja kan. Hadirnya bentor tidak hanya menambah jumlah jenis pekerjaan rakyat yakni penarik bentor, tetapi juga membuka lapangan kerja lain yakni sebagai bengkel reparator dan perakitan bentor. Untuk mengawinkan sepeda motor dan juga baknya, becaknya menjadi satu, menjadi bentor, itu biasanya dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Nah, di salah satu bengkel milik warga Rapokaling, Kota Makassar, Deng Erang, ini biasanya para pemilik bentor ini melakukan reparasi ataupun juga bahkan mereka bisa meminta bentuk ataupun juga modifikasi apa yang mereka inginkan dalam bentor mereka. Dipasang musik misalnya, atau mungkin dipasang jok dengan warna-warni, ataupun juga tendanya dihias dengan
segala bentuk macam warna-warni sehingga bisa menarik minat para pengguna jasa bentor untuk naik ke bentor mereka. Nah, ini saya akan bertemu dengan Deng Erang dan sekaligus juga pengen melihat bagaimana beliau melakukan pekerjaan memasangkan sepeda motor dan juga becak menjadi bentor. Assalamualaikum. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan usaha bentor. Jika menggunakan sepeda motor baru, harganya dapat mencapai 15-18 juta rupiah. Tapi jika sudah memiliki motor bekas, pemilik bentor dapat langsung mengawinkannya dengan becak, baik dimodifikasi dengan yang baru atau langsung disambung dengan becak lamanya. Di kawasan Rapokaling, Kota Makassar, Sembang Daeng Ngerang sudah menjalankan usahanya sejak tahun 2015. Dalam 1 bulan dirinya mampu mereparasi 10 bentor dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan. Kalau dia punya paling 1 minggu saya kerjakan gitu. Dia punya kan biasa kamu seperti ini, rusak bawa ke sini. Pak ini baru 2 hari ini kerjakan selesai ini boleh selesai ini. Sabang motor nah. Kalau sabang motornya mahal itu kalau motor baru. Apalagi yang ini, ya gitu itu motor repo misalnya motor repo tuh. Kalau yang baru 18 juta gitu, 18 juta. Hadirnya bentor di Kota Makassar menambah alternatif pilihan angkutan rakyat yang dapat dipilih warga sebagai moda transportasi. Namun ibarat buah si malakama, banyaknya pilihan menyebabkan penurunan penumpang yang berakibat pada minimnya pendapatan. Meski demikian, deru suara motornya masih mencerminkan semangatnya yang pantang kendor. Raff Kaffi, Ahmad Syamsuddin, Makassar. Rezeki dari bertanam buah-buahan, di Lumajang ada panen melon dan di Aceh ada panen anggur. Sesaat lagi redaksi segera kembali. Makin receh. Ini baru Trans 7. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru sampo Lifebuoy Refresh and Cool dengan Milk Nutri-Strong dan Minty Lemon. Perpaduan terbaiknya efektif hilangkan ketombe dan lepek. Rambut segar seharian. Sampo Lifebuoy Refresh and Cool. Wow, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Bersih kesat? Tahu nggak? Bahkan piring yang terdengar kesat mungkin menyisakan lemak penyebab bakteri. Lifebuoy pencuci piring baru. Efektif angkat lemak dan bunuh bakteri hanya dalam 1 kali cuci. Piring bersih higienis. Kini beli 3 gratis 1. Yakin deodoranmu bisa segar seharian? Yuk bandingkan dengan Rexona. Dari pagi sampai malam. Deo biasa segarnya nggak tahan lama. Wah, dengan Rexona tetap bersih dan segar seharian. Oke, percaya deh. Habis ini aku pakai Rexona. Assalamualaikum. Halo Tante, permisi ke kamar mandi ya? Nggak jadi deh, udah kotor, bau juga. Padahal rajin disikat. Ganti dong pakai Fixa Kuat Harum. 10 kali lebih tangguh bersihkan kerak bandel. Bersih kinclong, harum segar. Yuk, Fixa. Ini lebih ekonomis. Masak untuk semua yuk. Ma, menu adik sama. Sama, kan pakai Royco Special Jamur. Karena tanpa penguat rasa, terbuat dari jamur dan kaya paduan rempah, beri kelezatan gurih alami. Enak. Royco Special Jamur tanpa penguat rasa. Bangganya yang mau wisuda, senyum gigi ya. Tapi gigi kuning kok bikin gak bangga. Pepsodent Whitening aja. Baru Pepsodent Whitening, formula Light Whitening Boost, 100% hilangkan noda kuning untuk memutihkan gigi. Gigi putihnya bikin bangga. Sarimi. Baru Sarimi harga 2.500 pasti masuk. Sarimi iga sapi, gurihnya. Sarimi ayam kremes, ramai keras-kerasnya. Sarimi baru harga 2.500, wenanya nendang terus. Untuk kelezatan rasa keluarga Indonesia, sempurnakan dengan Masako. Rasa keluarga Indonesia, rasa keluarga Masako.
memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Pop mie pedas series present. Gue pengen pedes, gurih, santuy. Pop mie pangsit jontor, pedesnya santuy. Bisa lebih nyamber. Pop mie pedas gledek, pedesnya nyamber. Versi basah, please. Pop mie pedas doer, pedesnya menggoyang Indonesia. Aku mau bawa musik Indonesia ke panggung dunia. Namun matahari buat kulit kusam dan hiperpigmentasi. Upgrade ke Vaseline Serum dengan Glutaglow dan multivitamin. 10 kali kekuatan pencerah medarkan hiperpigmentasi. Cerah glowing. Dengan Vaseline Serum. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh mulia. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangsoku. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Transvision Nusantara buruan serbu. Kita gak pakai tipu-tipu. Harga basicnya gak sampai 10.000. Bisa nonton seru gak pandang bulu. Atau pilih paket yang cocok sama dompet kamu. Tunggu apa lagi? Buruan serbu Transvision Nusantara di dealer-dealer terdekat di kota kamu. Atau kunjungi link di layar Anda. Atih kapan dapat hadiahnya, Be? Ya November kontak, barang sudah di tangan kamu. Kamu jangan ikut campur, kamu balik. Ini emergency. Kalau kita mau lanjut, nggak bisa kamu yang ngatur. Kenapa jadi drama sih? Mereka kabur itu. Pantas juga dipanggil Bapak. Masa? Apa emang jangan-jangan jadi Bapak beneran lagi? Ya belum lah, Sher. Alhamdulillah. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Wow, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After sales-nya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Tidak hanya menyehatkan badan, buah-buahan ternyata juga bisa menyehatkan kantong alias menghasilkan cuan. Di Lumajang, Jawa Timur, petani panen melon dengan kualitas bagus di musim kemarau. Mereka bahkan bisa meraup penghasilan lebih dari 50 juta rupiah. Di Biren, Aceh, para petani anggur juga sedang bersiap-siap untuk panen. Biasanya ketika musim panen, perkebunan ramai pengunjung dan bisa memetik anggur. Muhammad Asim dan para pekerjanya sibuk memanen melon hasil budidaya mereka. Di musim panen kali ini, warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur ini bisa panen sekitar 7 ton atau 4.000 melon jenis Amanda dari lahan seluas 2.500 meter persegi miliknya. Melon Amanda sengaja dipilih lantaran lebih tahan terhadap serangan hama penyakit dan rasanya manis. Melon Amanda bisa dipanen setelah 3 bulan masa tanam. Sebutir melon Amanda beratnya bisa mencapai 2 kg. 1 kilogramnya dijual Rp7.000. Per kilo sekarang 7.000. Kalau musim hujan itu kadang-kadang sampai 6.000. Agak sulit pengobatannya kalau musim. Dapat berapa juta, Pak, sekali panen? Kalau 1 kali panen kadang-kadang tanaman 2.300 itu saya bisa dapat 56 juta gitu. Modalnya perkiraan 20 juta. Tak hanya di Lumajang, melon-melon ini juga dijual ke luar daerah seperti Malang, Bandung, dan Yogyakarta. Tanaman anggur
anggur di perkebunan ini sudah mulai berbuah. Diperkirakan 1 minggu lagi masa panen akan tiba. Sejak 3 tahun lalu, warga desa Sijo, Kecamatan Pedada, Biren, Aceh membudidayakan berbagai jenis anggur di persawahan tada hujan. Berawal dari lahan berukuran 100 meter persegi, kini lahan yang dikelola sudah mencapai 10.000 meter persegi. Saat panen tiba, para pembeli bisa langsung datang dan memetik langsung anggur yang mereka inginkan. Penjualan kita ini saat ini lagi fokus ke wisata, Pak. Lagi ke wisata anggur. Contohnya orang datang kemari untuk melihat langsung, memetik langsung, dan menimbang langsung untuk makan langsung gitu, Pak. Ini harga per kilonya untuk saat ini 120.000 harganya. Selain memetik langsung, para pengunjung juga bisa membeli bibit anggur di perkebunan ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Dari buah-buahan kita ke kuliner. Penggemar ikan ini wajib mencicipi kuliner khas Minang yang satu ini. Namanya ikan bakar si kamba. Meski merupakan kuliner khas Minang, di Pangkal Pinang ikan ini dibumbui dengan bumbu khas Bangka. Dan selain ikan ada juga bebek packing. Dimakannya bareng dengan bakmi. Lalu bagaimana perpaduan rasa Tiongkok dan Nusantara? Ini dia informasinya. Sajian dari ikan lumrah ditemukan di tiap daerah di Indonesia, termasuk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sekilas tampilannya seperti ikan bakar pada umumnya, tapi ketika dicicipi, racikan bumbu Minang dan Bangka berpadu sempurna dan menghasilkan cita rasa pedas manis sesuai dengan ciri khas masakan dari dua daerah tersebut. Enak, bumbunya meresap, bumbunya nggak pelit, terus enak, fresh lagi. Untuk mengolah kuliner khas Minang ini cukup mudah. Sediakan ikan segar dan bumbu bakar yang sudah diracik. Lalu ikan segar seperti kakap merah, nila, serta gurami yang sudah dibersihkan, dilumuri dengan bumbu hingga semua bagian ikan terselimuti. Bakar ikan sambil mengolesi bumbu, bolak-balik hingga matangnya merata. Angkat dan lumuri kembali bumbu bakar kemudian panggang. Terakhir, angkat ikan bersama pemanggang dan hidangkan. Rasanya yang gurih dan nikmat dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Luar biasa enak banget. Bumbunya tuh berasa, terus kayak khas Padangnya tuh dapet, dan mereka ini dibakarnya pakai arang. Jika ingin mencicipi rasa ikan bakar perpaduan Minang dan Bangka ini bisa datang di kedai yang berada di Jalan Depati Hamzah Bacang, Pangkal Pinang. Harga ikan bakar si kamba ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp135.000 sesuai dengan ukuran ikan yang dipilih. Tak perlu jauh-jauh ke negeri Tiongkok untuk menikmati semangkuk bakmi khas negeri tirai bambu. Karena di Malang ada kedai yang menyajikan bakmi bebek packing yang otentik. Jika di negeri asalnya bakmi menggunakan topping daging babi dan minyak babi, di kedai ini diganti dengan bebek packing dan kecap asin. Untuk rasa, salah satu pengunjung mengaku rasanya tetap otentik. Apalagi setelah mendapat penjelasan bahwa bahan yang digunakan dan cara memasak bakmi di kedai ini dilakukan dengan cara yang halal. Tetap autentik sih menurut aku, tetap enak. Jadi kayak terus ada kayak ciri khasnya sendiri gitu. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan rasa mie ayam yang ada di Indonesia? Kalau rasanya ini cenderung lebih asin, karena kalau mie ayam biasanya kan manis, kalau Jawa Tengah seperti itu manis, kalau ini lebih ke Bangka, jadi asin. Harga makanan yang dipatok di kedai yang berada di Jalan Mundu, Malang dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp38.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Redaksi akan kembali dengan informasi pemakaman 10 orang bayi korban serangan udara serdadu Israel di Gaza, Palestina yang berlangsung haru. Pop mie pedas series present. Gue pengen pedes, gurih, santuy. Pop mie pangsit jontor, pedesnya santuy. Bisa lebih nyamber. Pop mie pedas gledek, pedesnya nyamber. Versi basah, please. Pop mie pedas doer, pedesnya menggoyang Indonesia. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Bangsoku.
Baju wangi pakai Molto Parfum Boost. Wanginya bikin melek. Dengan teknologi Parfum Boost, bikin baju 10 kali lebih wangi. Segar seharian. Molto Parfum Boost. Hey, cek rambut. Insecure terus sama rambut kamu. Pakai Rejoice 3-in-1. Rambut jadi lembut, harum, ternutrisi. Bebas insecure seharian. Bye drama rambut. Baru Rejoice 3-in-1. Ayah pulang. Tenang kalau ada Wipol. Dengan formula karbol cemara, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Lantai rumah terlindungi dari kuman yang terbawa dari luar. Wipol, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Om Irfan, aku tolongin ya. Tolong. Nih, kucingnya masukin ke dus. Bangga si kakak aktif dan peduli, tapi kerahnya jadi kuning. Tenang, ada Rinso formula baru dengan Smart Clean System, efektif hilangkan kotoran dan angkat noda kuning kerah. Rinso anti noda, baju bebas noda kuning kerah. Untuk kelezatan rasa keluarga Indonesia, sempurnakan dengan Masako. Rasa keluarga Indonesia, rasa keluarga Masako. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Faedahnya real. Indomilk Steril, susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Serunya memulai hari bareng Cinta Tolite. Biar semua berasa lebih tipis. Dan waktu pulang pun tiba. Nikmati dengan Cinta Tolite. Dari kentang asli yang dipotong tipis dan rasa rumput laut yang nagih habis. Cinta Tolite, light up your life. Beri perawatan terbaik untuk lebatkan rambut si kecil. Dengan 2 langkah rambut lebat Sweet Salt. Pertama, bersihkan dengan shampoo. Kedua, lengkapi dengan hair lotion. Terbukti rambut lebih lebat dalam 2 minggu. Dengan 2 langkah rambut lebat Sweet Salt. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Gak ada yang terlalu sulit untuk yang terbaik. Sunlight dengan formula cepat kesat. Cukup 1 tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat, bahkan pada plastik. Jadi aku bisa lanjut ke tantangan seru lainnya. Kita selalu bisa lebih. Sunlight baru. Sarimi baru, Sarimi harga 2.500 pasti masuk. Sarimi iga sapi, gurihnya pol. Sarimi ayam kremes, ramai keras-kerasnya. Sarimi baru, harga 2.500, wenanya nendang terus. Rahasia kecantikanku, Lux Botanicals Body Wash. Keharuman tahan lama 12 jam, membuat tubuhku tetap wangi seharian. Kekuatan wangi 12 jam, kekuatanku. Lux Botanicals Body Wash. Panas-panas bikin gerah. Wash yang bikin ceria. Es krim Walls. Semua jadi happy. Ayo berbagi enaknya Walls. Walls bikin semua jadi happy. You gave me goosebumps. Biasanya kamu nggak sadar kalau nafasmu penuh bakteri. Dan bakteri adalah penyebab bau mulutmu. Jangan biarkan napas bau bakterimu mendapat semua perhatian. Gunakan Close Up dengan zinc antibakterial. Close Up membantu mengatasi napas bau bakteri agar napas tetap segar. Girls, sekarang harus protek ada yang naik 35 cm. Lebih panjang, pelindung belakang lebih lebar. Triple Guard Zone dengan 3 zona penyerapan bisa menyerap lebih banyak. Ekstra deres, no bocor. Mau tidur lebih nyaman? Beli Hertz Protex Comfort Night sekarang. Wingscare. Pop mie pedas series present. Aku pengen pedes, gurih, santuy. Pop mie pangsit jontor, pedesnya santuy. Bisa lebih nyamber. Pop mie pedas gledek, pedesnya nyamber. Versi basah, please. Pop mie pedas doer, pedesnya menggoyang. Indonesia. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Bangsaku.
Pegel, capek, minum Tolak Lino. Formula cabai puyang yang telah disempurnakan 100% herbal. Minum setelah beraktivitas dan sebelum tidur. Memperlancar peredaran darah, istirahat maksimal. Saya percaya Tolak Lino. Presiden aja minum jamu. Baru, tepung bumbu racik, crispy hingga 5 jam. Dari siang ke sore, sampai ayah pulang, masih crispy. Karena diracik dari tepung berkualitas dan rempah pilihan. Baru, tepung bumbu racik. Ibu kenapa? Kecap manis Indofood sekarang ada kemasan ekonomis Rp2.000. Bisa masak apa aja, tapi tetap hemat. Kecap manis Indofood, kemasan ekonomis hanya Rp2.000. Israel merobohkan sebuah bangunan dan menewaskan 10 bayi di Khan Yunis, Gaza. Pemakaman berlangsung haru. Sejumlah bayi tak berdosa berselimut kain kafan dan menunggu giliran untuk dimakamkan. Bayi-bayi malang tersebut menjadi bukti kekejaman serangan Israel yang terus membombardir wilayah Khan Yunis, Gaza. Pada Kamis, serangan Israel merobohkan sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal para bayi. 12 orang tewas dalam serangan itu. عدد 7 أطفال 4 عنا و3 أخذوهم دار البنت دار أهلها يعني السيد البنت اندفنوا في دار أهل عمران الاجتماع 10 حسبي الله ونعم الوكيل. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis ketika melepas kepergian anak tercintanya selama-lamanya. Ibu tersebut memberikan ciuman terakhir kalinya kepada sang buah hati. Dalam rilisnya, pasukan pertahanan Israel mengaku telah menyerang 750 sasaran di jalur Gaza Utara. Kantor Kemanusiaan PBB juga melaporkan serangan udara Israel di Gaza telah menghancurkan 1.000 rumah di wilayah Gaza. Setelah serangan yang menyasar rumah sakit, para dokter di Gaza, Palestina berusaha menyelamatkan para korban perang. Mereka harus bekerja di dalam kegelapan akibat tidak adanya aliran listrik, tempat tidur pasien, hingga ventilator bagi korban yang terluka parah. Hanya mengandalkan cahaya dari lampu telepon seluler, para dokter di Rumah Sakit Nasr di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan berjuang menyelamatkan korban luka akibat serangan Israel pada Kamis. Direktur Darurat Rumah Sakit Nasr, Muhammad Kendall, mengatakan fasilitas rumah sakit tersebut berada di ambang kehancuran tanpa aliran listrik dan tidak ada tempat tidur ICU atau ventilator bagi korban yang terluka parah. Today is the 12th day of the escalation. We are in very difficult situation. It's catastrophic. It's terrible and terrible. No words can describe it. For the last few days, we are sending a call for the human community that in the hospital we don't have fuel. Today morning, the truth start to happen. We are working with the patient on the mobile lights only. We don't have any ICU bed. Me and the critical care team, we expanded the ICU beds many times. We reaching around 40 beds. We looking for any ventilator available around, but now zero ICU bed, and the operation theater always full, always have a shortage. We are working with the new medical policies which are strict, which are very strict. We cannot save more life. If this happens, more means more kids, more children, more women will die and face the death without any medical help. Sementara itu, korban luka terus berdatangan ke rumah sakit setelah berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan tempat tinggal akibat serangan udara Israel. Hampir 2 minggu sejak serangan Hamas militer Israel tanpa henti menyerang Gaza sebagai balasan.
Bahkan setelah Israel memerintahkan warga Palestina untuk menyelamatkan diri ke zona aman di selatan Gaza, serangan terus berlanjut sepanjang malam di wilayah padat penduduk tersebut. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan tercatat sampai saat ini sekitar 3.700 lebih warga Palestina tewas dan lebih dari 12.500 lainnya terluka. Sementara lebih dari 1.400 orang di Israel terbunuh setelah serangan Hamas 7 Oktober lalu. Sebelum berpisah, Alobank menawarkan beragam fasilitas bertransaksi antara lain diskon 5-30% menggunakan Alo Prime dan ditambah cashback 5% menggunakan Pay Later. Buka Alobank, buka masa depan. Alobank, perusahaan bank digital yang terafiliasi dengan CNN Indonesia. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, dan sampai jumpa.